Dupimang rupinaon eta? Maksudna benda anu dipimaksad teh Susu konde. susu konde. Nya, eta susu ku kaula dibawa ka imah. Dina hiji peuting kaula ngimpi. Keluar. Hei, tunggu. Ini sebuah ikat. Oh, wow. Oh my god, beneran, geng. Kita udah ditungguin. Oke, Nyai. I'm coming. Wow. Assalamualaikum, Nyai. Kamu tahu maksud kedatangan saya ke tempat ini? Benda itu tidak ada di tangan kami. Lah, kok bisa? Bukannya kalian yang mengambilnya dari kakek itu? Bukan kami. Justru kami sedang mencari benda itu. Ah, come on. Jangan mempersulit ikhtiar saya di hutan ini. Perbuatan kalianlah yang sebenarnya mempersulit hidup kalian sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang nonton siang, selamat malam buat teman-teman yang nonton malam. Terima kasih yang sudah bergabung di penelusuran saya hari ini. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan, dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya ada di kawasan hutan keramat, sekaligus merupakan hutan adat yang bernama Ranca Sagara, teman-teman. Jadi saya diundang oleh sesepuh kampung untuk mengobservasi sebuah kasus di mana ada indikasi terkait dengan kemunculan satu sosok dengan wujud Nyai Ronggeng atau Nyai Sinden, di mana wujud ini mampu membuat warga kehilangan kesadaran, linglung, dan bahkan berperilaku aneh. Selain itu juga, ada salah seorang warga yang saat ini masih hilang, di mana usianya sudah benar-benar sangat, bisa dibilang udah lanjut usia gitu, dan belum ditemukan sampai hari ini. Jadi sesepuh kampung menceritakan bahwa ada satu warga yang bernama Kang Rahmat, yang merupakan salah satu korban
yang sempat bertemu dengan sinden tersebut, di mana Kang Rahmat ini awalnya ia menduga bahwa sang sinden ini hanya sekedar melintasi kawasan hutan ini, teman-teman. Jadi Kang Rahmat dan sinden itu berpapasan. Kang Rahmat mungkin berpikir bahwasannya sinden itu mau motong jalur gitu biar lebih cepat sampai di kampung tujuan. Nah, ketika berpapasan, justru sang sinden ini menawarkan sebuah rokok. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sudah ada yang menyambut. Oke, nggak apa-apa. Kita harus lebih ekstra hati-hati. Mungkin di sini tempatnya tidak terlalu aman secara geografisnya. Oke, kita lanjut dulu. Coba saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ketika berpapasan itu, sang sinden menawarkan sebuah rokok dari kertasnya itu kayak daun pahpir gitu. Maksudnya pahpir yang berasal dari daun aren, teman-teman. Ini sudah sangat jarang banget ditemukan. Dan tanpa berpikir macam-macam, jadi Kang Rahmat itu ya udah nerima aja tawaran itu gitu. Terus dia membakar rokok tersebut. Dan hanya dalam beberapa isapan, ia mulai merasa ada yang aneh dengan pandangannya. Tiba-tiba datang banyak orang mengerubunginya, terus ngajak dia ke salah satu tempat yang dipenuhi oleh riasan-riasan dari janur kelapa. Dan di sana Kang Rahmat ini disuguhi berbagai hidangan, baik makanan maupun minuman. Di saat itu, kesadarannya tidak benar-benar bisa dikendalikan. Dan setelah menyantap beberapa hidangan, ia sudah tidak bisa untuk mengingat apa yang seterusnya terjadi di tempat itu. 1 pekan berlalu, Kang Rahmat ditemukan oleh warga kampung dalam keadaan linglung, teman-teman. Kayak orang yang memiliki gangguan jiwa lah gitu. Dia nari-nari di dalam hutan ini dalam keadaan kondisi telanjang bulat. Teriak-teriak gitu, kayak orang yang lagi ada di dalam pesta gitu, teman-teman, pesta hiburan. Akhirnya dibawa pulang, terus setelah 1 bulan di rumah dengan kondisi yang masih tetap sama, akhirnya Kang Rahmat dibawa ke salah satu ustadz untuk diobati, dan alhamdulillah kondisinya berangsur pulih. Nah, selama Kang Rahmat dalam kondisi kejiwaan seperti terganggu itu, beberapa warga di sini juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Mereka mengalami bertemu dengan entitas-entitas sinden sama ronggeng kayak gitu. Dan hari ini saya akan coba untuk menelusuri tempat di mana para warga bertemu dengan sosok sinden atau ronggeng tersebut, dan coba akan saya telusuri untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Terus mereka ini siapa dan apa yang menyebabkan kemunculan mereka di kawasan hutan ini, teman-teman. So, bantu subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan like-nya juga. Kita akan coba masuk ke titik pertama di mana Kang Rahmat bertemu dengan sinden tersebut, teman-teman. Tadi saya coba istilahnya ini pamit lah gitu, bukan pamit sih, kenalan lah gitu, teman-teman. Saya coba buka rajah di situ. Insya Allah mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala apapun dan saya bisa mengungkap apa yang menjadi keinginan warga untuk mengetahui tempat ini sebenarnya apa gitu, Bang. Ada yang batuk ya? Dengar nggak? Serius, King, ada yang Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Permisi. Ada bekas juga nih. Mungkin ada beberapa hari yang lalu ada yang
minta izin juga untuk masuk ke sini, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini ada satu entitas yang tertangkap. Assalamualaikum, permisi. Saya mau numpang lewat. Halita, kaulah sedang mulang di rumah. Maaf, punten, kakek ini ngomong sama... Kaulah tengah aja manggihan eta benda. Punten, sanes simkuring kirang... Kaulah eta benda dibawa ke imah. Maksadna abah teh kumaha ieu? Simkuring sama sekali teu acan paham. Kana naon anu dipimaksad ku abah? Kaulah nu jadi tukang lantaran ieu kejadian. Kela. Maksadna naon rupi nu kajantanan di ieu patempatan? Abah anu ngawit... Nya, sakabeh kejadian. Kaulah manggil eta benda di ieu leuweung. Dupi mangrupi naon eta? Maksadna benda anu dipimaksad teh Susu konde. susu konde. Nya, eta susu ku kaulah dibawa ke imah. Dina hiji peuting kaulah ngimpi didatangan ku hiji putri. Manehna minta eta susuk dibersihan ku cai kembang. Teras saatosna dikumbah eta susuk, Isukna ku kaulah eta susuk teh dikumbah di wahangan. Awak kaulah tuluy panas. Hareeng tarik kacida. Dina poe katiluna, dina kaayaan gering panas eta, kaulah aya nu mawa ka hiji patempasan. Di tempat eta loba pisan jalma. Siga nu keur aya hajat gede. Tapi kawas di zaman baheula, kaulah sama sekali acan pernah nempo kaayaan jiga harita. Tiap juru tempat pinu kuriasan tina janur kalapa. dupi sabaralami. Abah aya dina kaayaan sapertos eta. Rarasaan mah beli lah. Tapi nyatana kaulah gering nepi ka 3 poena. Sapoe sanggeus gering eta. Isukna kaulah balik ka ieu leuweung. Rek mulangkeun eta susuk. Sapaparat jalan. Geus ibarat nu dijajab kumang rupa-rupa helaran. Anu nembang teh anu jajab lengkah. Jeung sagala rupa dedengean. Dupi abah uninga, naon eta benda nu salaresna? Kaulah teu apal sama sekali. Teras ku abah diuihkeun ka tempat di mana abah mendakan eta benda. Nya, tapi teu kalaksanakeun. Teu kalaksanakeun maksadna kumaha? Can kabulu eta benda dikubur. Di luhur aya hiji makhluk hideung ngewat leungeun kaulah. Mawa eta susuk. Allahu Akbar. Punten, dupi abah uninga, saha makhluk hideung eta? Teu apal. Nepi ka hiji mangsa. Di mana kaulah teu bisa mulang ku sabab ieu kejadian. Teu tiasa mulang kunaon? Tulungan kaulah hayang mulang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Barusan saya bertemu dengan salah satu kakek, teman-teman. Perwujudannya masih sangat halus, terus dia kayak apa ya? Ini saya masih belum benar-benar paham apa yang barusan disampaikan sama entitas yang muncul ini. Jadi kakek ini gimana ya? Dia bilang bahwasannya dia menemukan sebuah benda berupa susuk konde, teman-teman. Kemudian ketika dibawa pulang, susuk konde itu di malam harinya dia didatangi seorang putri gitu, pas dalam mimpi dia. Bahwasannya jika susuk konde itu harus dibersihkan dengan air bunga. Nah, kakek tersebut membersihkannya di sungai. Dan sepulang dari sungai, ia mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Mungkin dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar seperti itu.
ia mengalami sebuah fenomena di mana sukmanya memasuki sebuah ruang dimensi yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang sedang mengadakan helaran besar. Nah, kemudian ketika ia hendak mengembalikan susu konde itu, sesuatu atau seseorang, saya masih belum paham, mengambil susu konde tersebut. Dan dia bilang barusan kalimat terakhirnya itu dia masih belum bisa pulang sejak kejadian itu, geng. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kakek barusan ini orang yang hilang yang dimaksud sesepuh kampung atau mungkin... Wait, bisa jadi apa yang diceritakan sama kakek ini adalah awal yang menyebabkan semua kejadian di hutan ini, teman-teman. Karena setelah ada kejadian warga hilang, di hari berikutnya seluruh kampung dibuat heboh. Para warga mendengar adanya kayak suara musik tradisional, kayak degung, jaipong, tarawangsa, kayak gitu-gitu, geng. Dari dalam hutan ini. Katanya suaranya keras banget, teman-teman. Ini kakek barusan juga bilangnya kayak gitu, kayak ada helaran besar. Fenomena itu kata ketua sesepuh kampung itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut, teman-teman. Dan setelahnya warga itu menemukan kain selendang seperti yang digunakan oleh kayak Nyai Ronggeng atau Sinden gitu. Dan di hari-hari berikutnya setelah itu, Kang Rahmat dan beberapa warga mengalami fenomena kehilangan kesadaran, teman-teman. Oke, got it. Ini akan saya sampaikan kepada sesepuh kampung supaya seluruh warga mengerti bagaimana fenomena kejadian-kejadian aneh ini bisa terjadi. Wow, apa tuh? Wow, dari mana nih? Ada yang nembang, teman-teman. Kedengarannya dari sini, arahnya. Hei, siapa kamu? Keluar. Hei, tunggu. Aduh. Ini ronggengnya kali ya? Pantesan aja Kang Rahmat bisa sampai seminggu, geng. Aduh, mau atuh diculik ronggeng kapan-kapan mah. Hei. Assalamualaikum. Nyai? Nyai Sinden, Nyai Ronggeng. Boleh kenalan dong? Dia barusan berdiri di seputaran sini, teman-teman. Wow. Ada jejak energi di tempat saya berdiri saat ini, teman-teman. Astagfirullah. Assalamualaikum. Di sini, teman-teman. Kita bersihin dulu.
Ini sebuah ikat. Oh, wow. Energinya kuat banget, saya nggak tahu siapa pemiliknya nih. Namun yang jelas, benda ini dimiliki oleh pria teman-teman, bukan sinden ataupun ronggeng. Oh, Allahu Akbar. Anjir. Dia mau narik teman-teman. Dia mau narik saya ke salah satu tempat di hutan ini. Allahu Akbar. Kita ikuti dulu. Gak apa-apa, kita gunain benda ini. Anjir. Harus ditaklukin dulu teman-teman. Anjir. Oh, boleh juga. Oke. Pergi atau saya buang, atau saya leburkan. Pemiliknya mencoba untuk menarik saya ke dalam sana, tapi saya masih belum tahu ini dimiliki sama seseorang atau sama entitas dari alam sana, teman-teman. Kita bakar aja lah biar aman. Alhamdulillah. Wah. Oh wow. Oh my god, beneran geng. Kita udah ditungguin. Oke, Nyai. I'm coming. Saya nggak pernah se-excited ini, geng. Ya kali aja kan, dapat WA-nya atau enggak, ya akun IG-nya boleh lah. Itu pokoknya barusan yang merah jangan sampai lolos, teman-teman. Kita coba masuk ke sini, teman-teman. Allahu Akbar. Wow, oke. Ternyata portalnya di sini. Bentar, saya set up dulu biar enak, teman-teman. Kita buka portalnya, geng. Wow. Assalamualaikum, Nyai.
kamu tahu maksud kedatangan saya ke tempat ini? Benda itu tidak ada di tangan kami. Lah, kok bisa? Bukannya kalian yang mengambilnya dari kakek itu? Bukan kami. Justru kami sedang mencari benda itu. Ah, come on. Jangan mempersulit ikhtiar saya di hutan ini. Perbuatan kalianlah yang sebenarnya mempersulit hidup kalian sendiri. Kok gitu? Memangnya apa yang kami lakukan? Ulah kalian kepada bumi. Akibat kerusakan itu, membuat benda yang seharusnya terkubur terdorong ke permukaan bersama longsor dan bencana lainnya. Oh, emang bener ya kayak gitu? Saya mohon maaf untuk hal itu, tapi apakah Benda kamu... itu membuka lingkaran yang kami jaga sejak lama. Lingkaran? Sebuah pintu rahasia yang kuncinya kami titipkan kepada leluhur kalian. Saya sangat berterima kasih kamu bisa mau muncul dan hadir untuk ngobrol sama saya. Tapi mohon maaf banget, bukannya saya bermaksud tidak sopan. Ini kamu nusuk banget di mata gitu. Saya harus menjaga pandangan. Jika itu memang baik untuk kalian, lakukanlah. Mohon maaf banget, mungkin kamu saya tutup pakai ini dulu. Nah, seenggaknya ini lebih baik. Saya tidak saya bisa lebih fokus lah ngobrolnya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi maksud kamu itu susuk konde itu kunci kan? Benar, susuk konde itu adalah kunci. Ketidaktahuan kalian membuat pintu itu terbuka lebar. Dan sekarang, banyak makhluk yang memanfaatkan kesempatan ini. Kami memang punya banyak keterbatasan. Bisakah kamu menjelaskan fenomena apa yang dialami oleh warga kampung sehingga mereka bisa sampai kehilangan kesadaran seperti itu? Makhluk yang keluar dari lingkaran ini mampu menarik manusia untuk berada di alam kami. Ketika manusia memasuki perbatasan lintas dimensi, di mana getaran elektromagnetik, gelombang lapisan udara, dan perubahan kecepatan waktu memicu reaksi pergeseran kesadaran, sehingga terjadi perubahan pada indera penglihatan kalian, pada indera pendengaran, bahkan kinerja fungsi otak kalian. Luar biasa. Penjelasan kamu cukup ilmiah. Apakah ada cara lain untuk menutup lingkaran ini? Jika hanya menutup, kamu sudah pasti bisa melakukannya. Tapi, untuk mengunci pintu ini, kamu butuh susuk konde tersebut. Lalu, siapa yang ngambil kunci itu? Namanya Batra Kalang. Batra Kalang. Siapa dia? Dia adalah salah satu suruhan penguasa Galunggung Wetan. Penguasa Galunggung. Untuk apa dia ngambil kunci itu? Entahlah. Namun yang pasti, ada misteri besar di balik susuk konde itu. Apalagi jika benda itu sampai ada di tangan penguasa Galunggung, pastinya benda itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kamu benar. Jika susuk konde itu hanya sebuah kunci, untuk apa seorang penguasa menginginkannya? Terkecuali ada rahasia yang belum diketahui makhluk lain. Oke, Hani. Saya akan menutup lingkaran ini. Bisakah kamu menjaganya selagi saya melakukan perjalanan ke Galunggung? Baik, aku bersedia. Alhamdulillah. Udah cantik, baik hati. Kamu the best pisan. Mana blaem-blaem lagi gurih-gurihnya pokoknya mah. Tapi, kamu harus ikut aku sebentar. Ikut kamu? Ikut saja. Kemana? Dan lepaskan pelindung ini. Oke. I guess I don't mind. Ini dia mau ngajak kemana, geng? Saya harus rapalin jampe pamake ini mah. Takutnya dia macam-macam, geng. Jampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat, geber-geber hihid aing kabuyutan, titinggal nini awaking. Si koruptor Singgarelo, nunggak babad hutan gera edan. Salawe 25, dibagi tilu dikali genep. Isuk dikumpulkan.
Oke. Alhamdulillah, teman-teman. Dia bersedia untuk menjaga portal lingkaran ini. Dan selama saya melakukan perjalanan, Nyai Ronggeng ini atau Nyai Sinden ini bisa menjaga portalnya dengan baik. Jadi kita harus menuju ke Galunggung untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari susuk konde tersebut. Di mana susuk konde itu ternyata sudah diambil oleh salah satu penguasa Galunggung Wetan yang bernama, kalau nggak salah, Bratakalang. Mungkin ini... Iya teman-teman, Bratakalang. Dan ini masih menjadi tanda tanya besar. Untuk apa Bratakalang menginginkan susuk konde tersebut? Jika susuk konde itu hanya sekedar kunci portal ataupun kunci gerbang dimensi, saya yakin ada banyak sekali kunci-kunci portal yang lain yang mungkin lebih bagus daripada susuk konde yang ini, teman-teman. Terkecuali memang susuk konde ini memiliki memiliki kegunaan ataupun memiliki rahasia yang belum diketahui banyak orang gitu. Mudah-mudahan aja saya sempat untuk mendokumentasikan perjalanan ke sana. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya melakukan penelusuran di tempat ini. Takutnya ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.